Siap, siap. Saya akan menelpon itu saksinya yang saat itu saksinya itu Mbak Rina. Nah, di screenshot ini Kalina komentar 22 jam yang lalu. Di sini jelas banget 22 jam lalu ya. Yang yes you are cowok nyebelin. Oke, komentar Kalina yang ini. Nah, 22 jam yang lalu dari tanggal 18 Februari itu adalah tanggal 17 Februari. Jelas banget dong, berarti bukan sebuah selingkuhan di sini. Dan ini juga bukti dari handphone saya screenshot. Rinciannya 18 Februari 2022 jam 1 siang. Ada tadi ada komennya dari pihak sana yang DM teman dia Dan nyontoh. Dalam hal persoalan kita akan melakukan sebuah klarifikasi yang saudara Vicky Prasetyo lakukan beberapa saat lalu yang didampingi oleh pengacaranya. Nah, melalui kesempatan kali ini hak jawab dan klarifikasi dari klien saya akan kita lakukan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah yang keji. Kita melihat bahwa apa yang disampaikan dituduhkan kepada Kalina maupun saudara Ricky itu sama sekali tidak benar. Saya minta nanti secara runtut klien saya, Ricky dan kalian untuk menjelaskan kronologis apa yang disampaikan oleh saudara Vicky Prasetyo, apa yang disampaikan bukti-bukti pengacaranya itu semua tidak benar. Hari ini kita bantah dengan bukti, dengan fakta yang akan disampaikan oleh klien saya. Saya minta pertama saudara Ricky untuk menjelaskan dari awal persoalan sehingga beliau ikut terlibat dalam persoalan ini. Padahal secara sederhana dari Kalina ini sebenarnya fair-fair saja persoalan rumah tangga ini tidak perlu dipublish dan saling menjelekkan. Ini persoalan rumah tangga yang dijalani oleh Kalina, tapi ini sudah banyak melibatkan orang-orang dan dirugikan. Makanya hari ini kita melakukan klarifikasi dan kita akan berikan somasi kepada saudara Vicky Prasetyo. Seandainya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara fakta hukum, kita akan lakukan upaya hukum untuk melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Silakan. Oh, jadi sebelumnya untuk pertama kalinya saya menjelaskan kronologinya. Pertama kali itu saya kenal dengan Kalina. Saya menjalin komunikasi dengan Kalina itu 5 Januari 2022. Saya udah kenal lama sekitar setahun, cuma baru kita komunikasi intensif 2022 di 5 Januari. Dan itu pun juga pembicaraan kita itu hanya sebatas pertemanan biasa. Ini. Kayak seperti ini. Sama pihak sana itu di tanggal apa dan kejadiannya pas waktu apa? Ya, itu lagi waktu apa kok diceraikan? Waktu pernikahan adiknya itu mereka sebenarnya sih bukan urusan saya juga ya, cuman memang posisi saya lagi ada di situ. Jadi mungkin ada perdebatan antara Kalina sama Vicky. Jadi namanya di situ Vicky bilang udah sama Kalina. Terus aku juga masih advice ke Kalinanya kalau emang nggak kuat ya jangan dilanjutin. Kalau kuat lanjutin, kalau enggak ya jangan dilanjutin. Buat aku mau kayak gitu sih, juga tahu itu aja sih sebenarnya. Enggak, pas lagi saat dia mentala kan ada kamu tuh, dia ngomong gimana? Ya mau udahan aja, apa kita udahan aja masing-masing aja. Itu November kalau nggak salah teman sendiri pas adiknya nikah. Ya kan waktu dia bilang dia ngucapin namanya akan menceraikan Eri Oktarani binti ini ke depan kamu kan, saksi kamu kan waktu itu kan, talak satu ya kan? Ya, satu karena kan waktu aku ngurusin nikahannya Kalina sama Vicky itu kan bukan nikah negara. Ini ya negara ya, nikah Agama. itu secara agama. Jadi sebenarnya kalau
Udah oke Mbak ya? Pakai foto mobil. Terima kasih Mbak. Ini satu saya ditalak, satu pas lagi acara pernikahan adiknya. Dan saya ada buktinya juga yang lain yang tidak bisa saya keluarkan sekarang karena buat saya hanya mau klarifikasi masalah perzinahan asusila dan perselingkuhan ini gitu yang dikatakan sama beliau, karena ini sudah saya nggak mau lari ke sana gitu. Ini boleh tuh Mbak yang soal tudingan ke hotel itu tuh Mbak, katanya check-in di hotel itu. Sebelum yang itu saya juga ini ada ini juga kan postingan dari beliau. Ini sudah berkali-kali. Iya, ini berkali-kali dia posting. Ini sebenarnya ini salah satunya itu di tanggal 20 Februari. Ini ada. Ya. Jadi ini rekan-rekan media yang di grup dia di video ini sebenarnya bukan berdua. Ini video rame-rame ketika Kalina pada saat ingin membuat podcast. Jadi ini juga sebenarnya bukan ini. Ya, podcastnya pas yang lagi saat yang kita di hotel. Iya, enggak, ini yang saya bilang ini rame-rame tuh. Ya, ini rame-rame. Nah, coba dilihatkan videonya. Jadi ini seolah-olah playing victim. Ini yang dilakukan oleh saudara Kalina. Ini disudutkan begitu. Makanya kita akan buktikan hari ini dari fakta-fakta video yang ada. Coba saya contoh. Setelah yang mereka potong itu, jadi seakan-akan menggiring opini masyarakat bahwa Kalina, padahal bukan Kalina di sini. Ini yang dia kasih tahu. Yang dia kasih tahu yang ini. Awalnya komen postingan saya hapus, habis itu berlanjut postingan, itu yang saya bilang. Lalu dia bilang, oh banyak banget yang dikirim logo juga. Postingan Valentine itu kata gua nggak tahu. Oh ini di logo. Lah nggak tahu bang, apanya kok gua nggak tahu. Gitu, pokoknya kayak gitulah. Itu bukan merujuk ke Kalina, tapi itu merujuk ke fake account yang menempel saya. Kayak gitu sih. Nah, dia bilang sini, dia bilang gitu. Tapi andai kata benar juga, dia bilang katanya itu ada 2 kamar. Ini beliau ada saksinya juga. Saya harus syuting, Ricky harus syuting. Memang saya di sini, saya bilang nanti malam nggak perlu jauh-jauh. Ini saya akuin. Ini WhatsApp saya sama beliau. Gitu. Dan dari pihak sana mengatakan bahwa saya kesannya ini saya ajak pas saat saya menjadi istrinya dari sana. Faktanya adalah di tanggal 10 Februari. 10 Februari dan bookingan hotelnya pun ini saya ada. Bentar ya, sabar kan harus buktiin satu-satu. Karena harus buktiin satu-satu. Nah, jadi ini ada bukti booking hotel saudara Kalina ketika saudara Vicky menuduh bahwa di situ terdapat pertemuan antara Vicky Prasetyo dan Ricky. Nah, persoalan ini sebenarnya simpel saja kalau kita melihat dari kacamata hukum. Ini salah satu contoh. Booking hotelnya tanggal 10 Februari 2022. Jadi bukan sebelum saya bercerai. Jadi kalau misalnya dibilang bisa bohong, tapi sejarah tidak bisa bohong. Ya inilah sejarah tidak bisa bohong. Dan saya ada saksinya waktu itu kita ngapain? Kita bikin podcast untuk obrolan tengah malam. Jadi emang kondisinya harus di hotel juga, karena kita ngambil view-nya gedung ya. Waktu itu ngambil view-nya gedung, so kayak nggak ada jadi apa-apa. Emang bener-bener pure kita podcast obrolan tengah malam. Makanya saya kan bilang juga di situ Kak, saya bilang kan nanti syuting gampang. Memang untuk syuting saya, syuting beliau, dan kita memang ada podcast rame-rame, bukan hanya dari teman saya Papi Sorini aja, tapi memang ada teman-teman saya lain juga, kita bikin podcast rame-rame di situ. Jadi terlepas dari itu, sebenarnya persoalan Kalina mau ketemu dengan siapa, dengan laki-laki seperti apa, itu kan hak Kalina. Karena sudah, apalagi udah jauh hari udah ditalak secara agama. Yang menjadi dasar di sini sebab pernikahan Kalina juga tidak tercatat secara hukum negara. Ini kan cuma pernikahan siri saja. Jadi unsur yang dituduhkan secara fitnah dan keji itu bahwa saudara kalian melakukan perzinahan dengan saudara Ricky sangat jauh sekali, makanya kita bantah dengan fakta-fakta. Ini saudara Ricky bisa mempertegas. Ada beberapa bukti juga yang mengatakan kerabat dari pihak sana itu memposting menggiring opini masyarakat seolah-olah Kalina kenal dengan saya melalui sebuah postingan yang dimana Kalina berkomentar di postingan saya 21 Desember itu. Ini ada
Saya bawa nama Tuhan kali ini karena memang saya nggak melakukan itu. Dan saya bawa nama anak saya di sini karena saya tidak pernah mend-DM dan menyebut. Udah tolong ya. Ya. Yang lain? Aman. Cukup ya? Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini udah bersama-sama kita untuk Kita nggak takut karena saya percaya kalau misalnya kita benar, ada Allah kok gitu, dan juga kita ada bukti yang sebenar-benarnya. Apa silakan ya Bang. ya, silakan. Nggak ada masalah, ini semua di mata hukum, warga negara memiliki hak yang sama. Silakan, kita juga akan lakukan upaya hukum. Jadi cukuplah, saya pikir teman-teman media, kali ini juga udahlah, itu persoalan takdir saja. Nikah secara siri tidak tercatat secara negara, kemudian ingin berakhir juga baik-baik. Saya juga tanya awal-awal ketika ketemu saya, emang lu benar-benar cinta? Ya cinta saya bang, ya udahlah. Oh enggak ya? Saya tanya waktu itu, benar cinta? Makanya mungkin bukan saya bertanya, teman-teman media juga bertanya, siapa itu Vicky Prasetyo, teman-teman media yang tahu lah. Kita tidak perlu berbicara terlalu panjang tentang figur seseorang, silakan teman-teman yang menilai. Hari ini kita hanya ingin menyampaikan fakta bahwa apa yang dituduhkan pihak sebelah itu kita bantah semuanya. Seperti itu. Dan bantahannya itu bukan bantahan karena kita tuh nyari-nyari cara-cara lain ya, tapi memang benar ada buktinya. Kita benar-benar kasih kebenaran loh di Ya, sini. konkret. Bahwa di sini tuh nggak ada sama sekali perselingkuhan, nggak ada video asusila dan yang lainnya. Apapun yang mereka bilang. Apapun yang mereka tuduhkan. Oke, rekan-rekan media, ya. Kalau ini kalau katanya adanya Vicky Prasetyo, maka ini DM dia dan kata-kata itu dia, apa dia benar apa dia Oh, benar? ini. Nah, inilah masalah DM ya. Bentar ya. Bentar. Saudara Kalina dengan bukti-bukti termasuk hotel. Sedangkan Ricky ngantri saya makanan di hari keempat. Ini dari Mbak Kalina dulu sambil Halo, nunggu. selamat sore Mbak. Mbak, saya minta tolong ya Mbak. Ini bookingan hotel untuk Eri Oktarani dan Aming. Waktu yang untuk karantina, masuknya kalau nggak salah tanggal 3 Februari ya. Pengen tahu tuh berapa hari waktu saya karantina Mbak. Kan saya waktu itu melakukan karantina ya. Nginep di hotel sini. Nah, itu dari tanggal 3 sampai tanggal berapa Mbak? Saya boleh tahu Mbak? Coba dicari tahu ya Mbak ya. Saya mau ngecek tanggal ya, berapa hari karantinanya Aming dan Eri Oktarani. Iya. Hotel ya, dari pihak hotel ya. Dari pihak hotel. Nah, ini saya nyari di sini. Nomor teleponnya hotel ini. Oke, nanti mungkin kita bisa, kalau belum ada nanti Nah, ini ada. Oh iya. lagi cari tahu karena saya kemarin cuma 2 hari. Dan pernyataan Ricky, dia nggak mungkin bilang gitu. Karena apa? Karena dia nggak terima makanan ke saya di hari keempat. Ya. Selamat sore Mas. Mas, saya minta tolong coba cari tahu untuk atas nama Eri Oktarani dan Aming Sugandi waktu karantina di Neo Plus Kebayoran itu berapa hari ya Mas ya? Oh baik, gimana kami bantu cek sampai ori ya Bu? Ya, tolong yang ini urgent soalnya. Oh baik, boleh dibantu untuk nomor kontak Ibu, nanti kami hubungi Ibu. Enggak, kalau bisa sekarang kemarin saya bisa langsung Mbak. Mas, please Mbak, ini urgent banget Mas. Saya sampaikan kita lagi mengklarifikasi. Kita lagi klarifikasi karena saya dibilang katanya cuma 2 hari Mas. Yang nama baik hotel juga. Nama baik hotel juga, dan juga ini kan nanti saya nanti bisa ditangkap juga kalau saya bohong. Bentar ya, bentar Ibu. Iya, tolong ya Mas ya. Atau sambil nunggu bisa ditanya ke Ricky. Habis itu. Iya, benar. Oh baik, jadi ini check-innya itu di tanggal 3 Februari. Iya. Kami itu di tanggal 7. Oke, berarti berapa hari Mas? Di sini 5 malam Ibu. Oke Mas. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Roli Ibu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu, selamat sore. 5 hari ya? Sudah jelas ya, 5 hari 4 malam. Ini keterangan dari hotel. Dari hotel Ya. saya langsung ngomong ke telepon ke hotelnya ya. 5 hari Plus 4 malam. Kebayoran. Mungkin Ricky juga bisa menjelaskan, mengklarifikasi atas pernyataannya Melisa. Jadi gini, mungkin saya selama ini ngobrol sama Iga selalu secara verbal, dan selama ini juga saya masih menjalin komunikasi dengan dia itu karena dia selalu ada beberapa kata pengancaman terhadap Kalina. Makanya di sini saya
jelaskan secara gamblang saja apa yang dilihat didengar terhadap peristiwa yang dituduhkan terhadap klien saya Ricky dan Kalina. Silakan. Itu kan tentang video call seks ya, VCS itu kan sebenarnya itu kan memang tidak ada. Nah ini awalnya ini adalah Melisa ini memang punya kedekatan dengan Ricky, suka dengan Ricky. Nah oleh karena itu dia memanggil saya untuk bertemu, ngobrol berdua, cerita. Tanggal 18 Februari kepada keluarga Ricky sama keluarga saya juga, ada RT RW, saksi sama pihak kepolisian yang saya panggil untuk melerai ya. Nah di sini tuh tertulis ini memang saya sudah melakukan ini gitu loh, dan melakukan klarifikasi ini, dan saya juga sudah tegaskan kepada Melisa sebelum dia mengajukan kasus ini ya, itu memang tidak ada gitu loh, itu mitos jadi gini rekayasa gitu. Joko, saya mau mempertegas bahwa apa yang dituduhkan Melisa ya kepada Ricky dan Kalina ini itu berdasarkan ucapan kamu, sehingga awalnya ucapan itu motivasi, sebenarnya motifnya adalah ingin menyelamatkan rumah tangga. Lu jangan dong dekatin si Ricky, lu punya suami. Nah ini motifnya bagus sebenarnya. Jadi bukan motifnya bahwa memang benar ada perselingkuhan antara Ricky dan Kalina kemudian melakukan seks video call. Tidak. Si Joko ini niatnya baik agar Melisa ini lu punya suami, lu jauh-jauh tuh dengan Ricky, jangan dekat-dekat, itu sebenarnya motifnya. Jadi tidak ada hubungan antara Melisa dengan kasusnya Kalina dan Ricky. Kira-kira seperti itu. Ya, Kalina soal tuduhan yang lain katanya nggak karantina, itu seperti apa? Cuma 2 hari. 2 hari doang karantina. Boleh saya telepon hotelnya? Hotelnya nih ya. Boleh.